Musim kemarau juga identik nih Bu dengan kebakaran lahan, kebakaran hutan, kebakaran ladang. Nah, apa nih Bu pesan untuk masyarakat terkait hal ini? Ya, masyarakat tentunya harus lebih meningkatkan kewaspadaan ya, hindari membakar sampah atau lahan secara berlebihan karena api yang awalnya walaupun kecil itu bisa menyebar dengan cepat dikarenakan kondisi lingkungan yang sangat kering dan angin yang cukup kuat ya. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, asap kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan pernafasan. Halo Sobat Healthies, selamat datang kembali di podcast Kamis. Komunikasi informasi kesehatan, ngobrol santai bareng Nakes. Oke, di podcast kami seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai informasi kesehatan atau isu-isu kesehatan yang ada di sekitar kita. Apa aja yang akan kita bahas hari ini? Stay tune ya. Nah, Sobat Healthies, ngerasain nggak sih akhir-akhir ini tuh panasnya luar biasa. Gerak sedikit berkeringat, keluar tempatnya sedikit nggak terlalu jauh kita harus pakai jaket. Biar apa? Biar nggak kepanasan. Belum lagi debu dan asap yang mendominasi lingkungan kita. Nah, kondisi seperti ini tentunya kita harus memperhatikan kesehatan kita. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar tetap sehat di musim kemarau. Oke sahabat Healthies, hari ini saya tidak sendirian, hadir bersama saya Ibu Kadis, Ibu Susi SKMMM, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak. Selamat datang Ibu di podcast Kamis. Halo, selamat pagi. Terima kasih pada hostnya dan juga terima kasih pada Puskesmas Ngabang yang sudah mengundang saya hari ini. Senang sekali saya bisa hadir di podcast Kamis. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, bincang-bincang tentang musim kemarau nih Bu. Seperti yang kita rasakan kan panas luar biasa sekali akhir-akhir ini. Debu juga kemana-mana, terus ditambah juga asap sekarang sudah mendominasi lingkungan kita. Lalu disertai juga sekarang sudah mulai kekurangan air di wilayah Kabupaten Landak. Nah, untuk mencegah terjadinya sakit atau hal-hal yang perlu diwaspadai terkait kesehatan di musim kemarau ini, menurut Ibu itu seperti apa ya Bu? Iya, betul. Pada musim kemarau memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Itu pertama adalah karena cuaca yang panas dapat meningkatkan risiko kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, selain itu kondisi lingkungan yang kering dan berdebu juga dapat dengan mudah menyebabkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cuaca saat ini. Nah, jika terjadi asap akibat kebakaran lahan atau hutan, kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan pernapasan. Jadi, masyarakat betul lebih memperhatikan kondisi tubuh dan lingkungan selama musim kemarau. Nah, Sobat Healthies tadi sudah dengar ya. Jadi, risiko panas itu dapat meningkatkan terjadinya dehidrasi. Nah, Sobat Healthies udah tahu belum nih apa itu dehidrasi? Ayo, mungkin boleh sedikit dijelaskan Ibu, apa sih itu dehidrasi sama Sobat Healthies di rumah? Baik, ya. Dehidrasi adalah di mana kondisi tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada biasanya dikarenakan mungkin cuaca yang begitu panas dan juga keadaan tubuh yang tidak fit ya sehingga dapat membuat cairan tubuh semakin banyak berkurang dibanding biasa. Nah, Bu, biasanya kan orang berpikir nih, kalau belum haus nggak perlu minum. Minumnya nunggu udah haus banget, itu benar nggak sih Bu sebenarnya? Ya, rasa haus memang merupakan salah satu tanda kalau tubuh sedang kekurangan cairan atau mungkin kode tubuh kita harus minum. Ya, kita harus. Berarti sebenarnya dari dalam tubuh kita udah memberikan notifikasi ya Bu, kalau memang sebenarnya kita udah butuh minum gitu, nggak Iya, mesti nunggu betul. haus banget. Iya betul. Jadi biasakan minum secara teratur, tidak hanya menunggu haus baru kita minum, tapi kita sudah tahu pagi berapa harus masuk cairan, siang dan juga sorenya berapa cairan harus terpenuhi untuk setiap harinya. Iya, karena kalau udah terjadi dehidrasi, yang kita cari bukan lagi segelas air ya Bu ya, Iya, tapi tapi satu mungkin 1 galon ya. galon. Iya benar. Iya betul.
Nah, lalu bagaimana nih Bu ya masyarakat agar tahu tanda-tanda dari dehidrasi atau kekurangan cairan itu tersendiri? Ya, betul. Ini ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan, antara lain adalah rasa haus yang berlebihan, mulut mulut terasa kering, tubuh terasa lemas, pusing atau sakit kepala, dan urin atau air kemih menjadi lebih pekat, dan frekuensi buang air kecilnya dapat berkurang. Kalau kondisi semakin berat, seseorang bisa mengalami gangguan kesadaran atau kondisi kesehatan yang serius. Berarti kalau udah mengalami kondisi yang berat itu nggak usah nunggu-nunggu lagi lama di rumah ya Bu ya. Oh, Langsung mungkin ke tenaga kesehatan, ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. nah, betul itu ya. Baik, selain dehidrasi nih Bu, apakah panas yang berlebihan juga dapat mengganggu kesehatan kita? Ya, tentunya bisa, karena paparan panas yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan atau heat exhaustion. Dengan gejala dapat berupa tubuh sangat lemas, sakit kepala, banyak keringat, mual, dan merasa tidak nyaman. Dalam kondisi yang lebih berat dapat terjadi heat stroke yang merupakan kondisi serius dan yang membutuhkan pertolongan medis segera. Tuh, Sobat Healthies, bahaya juga ya efek samping dari kekurangan cairan tubuh. Lalu nih Bu, untuk seseorang yang mulai mengalami panas yang berlebih, apa aja sih yang harus dilakukan? Ya, yang pertama segera pindahkan ke tempat yang sejuk dan juga atau teduh. Hentikan aktivitas, terutama aktivitas berat ya, istirahat dan berikan cairan. Jika orang tersebut masih sadar dan mampu minum. Jika kondisinya berat dan semakin buruk, itu bisa segera dilakukan pertolongan medis atau ke tempat fasilitas kesehatan terdekat. Oke, Sobat Healthies, jadi kalau cuaca panas ekstrim nggak cukup ya kalau kita hanya menggunakan sunblock nih, ibu-ibu, cewek-cewek nih. Jadi jaga kesehatan, minum air putih yang cukup. Nah Bu, masyarakat kita nih kan mayoritas bekerjanya di luar ruangan nih ya. Kebun, petani, tukang ojek, dan lain-lain sebagainya. Itu ada nggak sih tips bagi mereka yang bekerja di luar ruangan untuk terhindar dari dehidrasi ini sendiri? Oke, baik. Terima kasih pada host. Yang pertama, pastikan kebutuhan cairan tercukupi. Dan yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan memungkinkan tubuh untuk tetap sejuk. Terus ketiga, gunakan pelindung dari sinar matahari jika diperlukan, seperti payung, topi, ya, yang sering kita pakai, ataupun untuk cewek-ceweknya pakai sunblock ya. Ya, tuh. Pakai sunblock ya. Yang keempat, usahakan menggunakan waktu istirahat di tempat yang teduh. Dan yang penting, jangan memaksakan diri jika tubuh merasa tidak nyaman akibat panas. Nah Bu, masalah yang juga sering kita temui saat musim kemarau adalah debu ya Bu ya. Iya. Debu, lalu juga asap sekarang ini yang sudah mendominasi lingkungan kita. Kalau debu itu kendaraan lewat sedikit aja, udah debunya terbang kemana-mana ya. Betul. Kadang juga masuk ke dalam rumah, yang rumahnya di pinggir jalan, itu aduh kasihan sekali. Lalu apa ya Bu, dampak yang biasa ditemui nih akibat dari debu dan polusi, bukan polusi dari ini ya, dari knalpot atau asap kendaraan ya, tapi dari asap kebakaran hutan. Debu itu dapat mengganggu saluran pernafasan, terutama pada orang yang sensitif terhadap debu atau memiliki masalah pernapasan. Karena itu, masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi paparan debu. Nah, jika berada di lingkungan yang sangat berdebu, dapat menggunakan masker, dan masker dapat membantu mengurangi paparan partikel. Seperti hari ini, sudah 2 hari, Dinas Kesehatan kita melakukan pembagian masker. Ada beberapa titik di jalan, di kabupaten, di kota kabupaten, di jalur 2, dan di depan pos Polantas. Kita juga sudah membagikan masker ke beberapa sekolah yang ada di lingkungan sekitar kota Ngabang. Baik, itu tadi bentuk kepedulian dari pemerintahan Kabupaten Landak ya, melalui Dinas Kesehatan membagi-bagikan masker kepada masyarakat. Selain debu, musim kemarau juga identik nih Bu dengan kebakaran lahan, kebakaran hutan, kebakaran ladang.
Nah, apa nih Bu pesan untuk masyarakat terkait hal ini? Ya, masyarakat tentunya harus lebih meningkatkan kewaspadaan ya, hindari membakar sampah atau lahan secara berlebihan karena api yang awalnya walaupun kecil itu bisa menyebar dengan cepat dikarenakan kondisi lingkungan yang sangat kering dan angin yang cukup kuat ya. Selain menyebabkan kerusakan lingkungan, asap kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan pernafasan. Mungkin di musim kemarau ini stop dulu lah kali ya Bu untuk bakar-bakar ladang ataupun mungkin bakar sampah di sekitar rumah kita karena mungkin akan menambah asap dan itu tidak baik untuk kesehatan ya Bu ya. Ya, betul itu. Selain kebakaran hutan nih Bu ya atau kebakaran lahan, musim kemarau juga identik dengan kurangnya air bersih. Untuk memperoleh air bersih itu sangat sulit. Nah, mungkin ada pesan-pesan ke masyarakat nih untuk gimana caranya tetap mendapatkan air bersih atau tetap mengkonsumsi air bersih walaupun sedang musim kemarau. Ya, oke. Pasti yang pertama tentu pastikan sumber air itu terlindungi dari pencemaran ya. Dan air untuk minum atau masak ataupun untuk kita konsumsi itu harus dipastikan aman. Selain itu, kebersihan tempat penyimpanan air juga harus kita perhatikan. Iya. Walaupun musim kemarau, kebiasaan cuci tangan dengan sabun juga harus tetap dilakukan. Ada yang masih ingat 6 langkah cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir? Ayo, harus ingat dong ya. Hemat air bukan berarti harus hemat sabun juga, ya nggak Nah, sih Bu? jangan begitu ya. Kebersihan tangan harus tetap penting dijaga untuk mencegah berbagai penularan penyakit melalui tangan. Baik Bu, untuk di musim kemarau ini ada nggak sih kelompok usia tertentu yang harus mendapatkan perhatian lebih? Ada, misalnya anak-anak atau bayi balita, ibu hamil, dan lansia, serta orang yang bekerja di luar ruangan. Mereka perlu mendapatkan perhatian lebih terhadap kecukupan cairan dan paparan panas. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang punya anak bayi balita, sementara pagi-pagi jangan dulu diajak untuk jalan berjemur di pagi hari dikarenakan tingginya asap atau debu pada saat ini. Nah, kalau untuk anak-anak yang sering main di luar ruangan, itu kita harapkan saat ini agak Dikurangin lah kali ya, keluar rumahnya. keluar rumah. Jika memang terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Iya. Dan mungkin juga di Ngabang nih kan lagi FOMO nih Bu, jogging ya kan setiap pagi, sore. Mungkin niatnya untuk cari kesehatan ya Bu. Tapi di saat musim yang seperti ini gimana nih Bu pesannya? Untuk sementara jogging dikurangin sedikit dulu. Mungkin di rumah aja Di kali ya rumah saja dulu olahraganya. olahraganya, ya mungkin exercise di rumah yang ringan-ringan. Karena kalau jogging di luar asapnya banyak, nanti malah penyakit ispa ataupun batuk-batuk yang didapatnya ya, bukan sehatnya yang didapat. Iya, benar. Oke Sobat Healthy, saatnya kita masuk kepada segmen mitos atau fakta. Baik Ibu, saya akan memberikan beberapa pernyataan dan Ibu jawab ya. Ya, silakan. Oke. Kalau tidak haus berarti kita tidak perlu minum. Mitos atau fakta? Itu mitos ya. Sebaiknya minum secara teratur dan tidak menunggu sampai sangat haus baru kita minum. Oke, berarti mitos ya. Lalu musim kemarau tidak berhubungan dengan kesehatan pernapasan, mitos atau fakta? Ya, itu mitos lagi ya. Debu dan asap dapat mengganggu kesehatan pernafasan tentunya. Baik. Mitos atau fakta, bakar sampah sedikit aja nggak masalah? Ya, itu mitos ya, karena pembakaran sampah dapat menimbulkan asap dan berpotensi menyebar menjadi kebakaran dan terutama pada kondisi kering. Oke, mitos atau fakta, kalau lagi panas baiknya minum minuman yang manis saja? Ya, itu kurang tepat atau tidak tepat ya. Seharusnya karena air putih merupakan pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan. Jadi minuman manis sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Jadi ada batasannya. Oke, tapi es teh boleh ya Bu ya? Masih boleh ya? Boleh, nggak pakai gula tapi ya. Iya. Es teh masih boleh tapi nggak pakai gula. Oke, itu tadi segmen mitos atau fakta kita. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir Bu, yang juga sangat penting. Kapan kira-kira masyarakat harus menghubungi pihak kesehatan? Ya,
Jika mengalami keluhan yang berat atau kondisi semakin memburuk dan jangan menunda untuk mencari pertolongan. Misalnya mengalami kelemahan berat, kebingungan, penurunan daya kesadaran atau gejala serius setelah paparan panas. Untuk keluhan kesehatan lainnya yang mengganggu aktivitas dan menimbulkan kekhawatiran, masyarakat dapat berkonsultasi ke tenaga kesehatan. Ya, jadi jangan tunda-tunda ya apabila sudah merasa nggak enak nih badan, ada sesak, batuk, dan lemah yang berlebihan, tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah dan aktivitas lainnya, segera menghubungi tenaga kesehatan atau datang pada fasilitas kesehatan terdekat. Untuk masyarakat wilayah Ngabang dapat mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngabang. Ya. Juga dalam kesempatan ini saya juga ingin menginformasikan pada masyarakat luas di Kabupaten Landak bahwa tanggal 10 Agustus 2026 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Ibu Bupati Kabupaten Landak telah melonsing ataupun meresmikan pelayanan panggilan PSC 119 atau Public Safety Center untuk keadaan gawat darurat yang bisa masyarakat gunakan untuk pemanggilan dengan nomor di 0813-1882-1119. Oke, dicatat ya Sobat Healthy. Tadi nomornya berapa Ibu? Saya ulangi sekali lagi, 0813-1882-1119. Baik, itu tadi informasinya tambahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Landak. Baik, sebelum kita tutup, saya ingin meminta satu pesan terakhir nih Bu untuk masyarakat, pada Bapak Ibu yang ada di rumah atau teman-teman sahabat Healthies dalam menghadapi musim kemarau. Baik, terima kasih. Pesan saya sederhana saja. Ya, mari kita jaga kesehatan mulai dari hal-hal yang kecil seperti cukupi kebutuhan cairan, lindungi diri dari panas, dan jaga kebersihan air dan makanan. Kurangi paparan debu, dan kurangi juga aktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan, pakai masker ataupun pelindung dari matahari seperti topi dan payung. Ya. Dan yang paling penting, mari kita saling peduli. Kalau melihat tetangga atau teman, saudara atau siapapun itu yang memerlukan bantuan, jangan ragu untuk saling membantu. Ya, karena kesehatan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Oke, luar biasa. Jadi sobat, kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, cuaca boleh panas, tapi jangan sampai kita lupa menjaga kesehatan. Cukupi cairan, lindungi diri dari panas. Waspadai debu dan asap, jaga kebersihan air dan lingkungan. Dan jangan membakar sampah sembarangan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kadis yang sudah hadir dan berbagi informasi bersama kami hari ini di podcast Kamis. Terima kasih kembali pada host dan juga semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Puskesmas Ngabang beserta tim yang hari ini sudah mengundang saya dan melakukan wawancara ya ini. Semoga nanti next ada waktu lagi kita bisa ngobrol, bincang-bincang santai bersama Ibu Kadis kita yang cantik ini. Baik, dan untuk Sobat Healthy jangan lupa sehat dimulai dari kita. Saya pamit, sampai bertemu kembali di podcast episode berikutnya. Kamis Komunikasi Informasi Kesehatan, ngobrol santai bareng Nakes. Puskesmas Ngabang, Barage kita hebat. Dah, sampai jumpa.